Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلفنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. معاشر الحبايب والحاضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pada pagi hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk di majlis ta'lim, duduk di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mengambil daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan salat subuh tadi, keberkahan majlis ta'lim ini, keberkahan masjid ini, keberkahan waktu yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, dan kita minta kepada Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ba'da tulul umur, setelah umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi khairi wa lutuf wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan daripada bacaan kitab Muhammad Insanul Kamil yang sudah dikatakan oleh Abu Yasir Muhammad bin Alwi Al-Maliki, masyaallah rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin, ila anqal. Masih dalam pembahasan bab yang berkaitan dengan kamal syariatuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang kesempurnaan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wafa'uha bihajatin nas, dan syariat ini bisa memenuhi daripada semua kebutuhan manusia. Umusayaratuhar ruhul asr, yang syariat yang bisa sesuai di setiap keadaan, di setiap zaman. Dun tahrif atau tabdil, dan syariat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perubahan dan perusakan daripada dalam syariat tersebut. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan minal ma'lum anna syariat al-islamiyah tahtawi 'ala al-aslain al-'azimain wa masdarainil karimin. Bagaimana diketahui, kata beliau, bahwa syariat Islam ini tahtawi 'alal aslain al-'azimin. Ini mencakup atau bersumber dari dua hal yang sangat besar. Yang pertama adalah Kitabullahil 'azim, yaitu Al-Qur'an, wa siratul mustaqim, yang merupakan jalan yang lurus. Jika seorang menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan, yang mengamalkan isi daripada Al-Qur'an, maka akan menuntunnya kepada jalan yang lurus. Wasani as-sunnah an-nabawiyah al-munirah. Kemudian kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan pengamalan daripada isi daripada Al-Qur'an, yang merupakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini bukan cuma ucapan baik. Bagaimana mungkin kita selama ini memahami bahawa yang namanya hadis itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada pertemuan sebelumnya pernah kita jelaskan bahawa yang namanya hadis itu di sini disebutkan ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran, baik secara ucapan atau secara perbuatan ataupun secara takrir, yaitu baik secara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hadis,
atau fi'lan atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan hadis atau juga dikatakan as-sunnah. Jadi bukan cuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik. Hadis itu adalah qaul atau fi'l. Ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan atau yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau begitu juga dalam masalah takrir. Takrir itu adalah suatu perbuatan atau suatu ucapan yang dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentarinya dengan komentar yang negatif atau tidak disalahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebagaimana perbuatan Sayyidina Bilal tentang masalah sunnatul wudu. Salat sunnah wudu itu yang mengajarkan pertama kali bukan Rasulullah, yang mengajarkan pertama kali bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Sayyidina Bilal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan aku mendengar daripada suara terompahnya sendalnya Sayyidina Bilal. Maka sahabat yang mendengar daripada hal tersebut pun penasaran, bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa daripada amal yang istimewa kecuali setiap aku batal daripada wudu, aku ambil wudu dan wudu tersebut aku gunakan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu merupakan amalan Sayyidina Bilal. Jadi beliau menjaga daripada wudu beliau. Kapan batal wudu lagi, dan tidaklah beliau berwudu kecuali wudu tadi beliau gunakan untuk salat sunnah. Jadi batal wudu, habis ambil wudu beliau menggunakan untuk salat sunnah 2 rakaat, dan ini merupakan amalan Sayyidina Bilal, inisiatif beliau dewek. Rasulullah tak mengajarkan, tapi diikrar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah daripada syariat sunnatul wudu. Begitu juga, dan masih banyak daripada hal-hal yang lain. Di antaranya adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid pernah makan daripada makan daripada biawak. Cuman biawaknya bukan biawak kita ini, akan tapi biawak Arab, istilahnya kadal gurun, atau dalam bahasa Arab namanya dob dalam bahasa Arab itu. Yang mana hal yang bahasa dob ini hukumnya halal. Hukumnya halalnya daripada hukum dob ini pun dengan cara takrir tadi. Bukan diucapkan sama Rasulullah dob itu halal, tidak. Bukan juga Rasulullah makan daripada dob itu, tidak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditawarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak makannya. Beliau menolaknya dan beliau mengatakan, lam ajidhu fi ardi qaumi. Aku tidak mendapatkannya di tempat kampung aku. Di Mekah dan kepada Rasulullah SAW atau di Madinah aku tidak mendapatkan daripada hewan ini. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid beliau makan hal tersebut di hadapan Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Dan ini juga menunjukkan takrir dari Rasulullah bahwa hukum dob tadi adalah hukumnya halal. Kadal gurun atau biawak gurun lah, atau dob dalam bahasa Arabnya itu. Kan tapi kalau kadal atau biawak yang sini wallahu alam, biawak yang sini hukumnya wallahu alam. Teman-teman masyarakat ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang mau takrir tadi. Jadi yang namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau takrir tadi. Takrir tadi itu ucapan atau perbuatan yang dilakukan atau yang diucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengomentarinya dengan komentar yang negatif. Kalau seandainya perbuatan tadi salah, niscaya Rasulullah bakal menegurnya. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin diam daripada perkara yang munkar. Kalau kita masih mungkin kita takut, tapi Rasulullah SAW kalau ada kemunkaran dilakukan di hadapan beliau, tidak mungkin beliau beliau mendiamkan. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Jadi menunjukkan daripada hukum dob tadi, hukumnya halal. Begitu juga menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal adalah suatu yang bagus dan suatu yang positif. Dan ini menunjukkan juga bagaimana pernah kita bahas juga bahwa yang namanya
Bid'ah itu tidak selalu buruk. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di amalan sunnah wudu tadi inisiatif Sayyidina Bilal dewe. Inisiatif Sayyidina Bilal dewe, Rasulullah SAW dia tidak mengajarkan, tapi diigrar oleh Rasulullah SAW. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya radhiyallahu anha wa aujabat tibahuha wa rudu ilaiha. Yang mana masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Rasulullah, dengan perbuatan Rasulullah, dengan igrarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa aujaba itba'uha wa ruju ilaiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah perintah Allah dan taat kedah daripada perintah Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Merintahkan kepada kita untuk kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai contoh di dalam keseharian kita. Karena ketika seorang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bahagiakan dia urusan dunia dan akhiratnya. Bukan cuma urusan akhirat baik, akan tapi urusan dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya. Wa ruju ila wal amal bi muqtadaha wa amara bi taatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala man tawalla an dzalika minal kafirin. Dan Allah menjadikan orang-orang yang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk daripada golongan orang-orang kafir, wal iyad billah min dzalik. Wa 'allaka kamal mahabbatillah bi tamam mutaba'atihi li sunnatihi. Dan Allah mengkaitkan kecintaannya kepada mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Dalam ayat tadi Allah mengkaitkan dapat cintanya Allah yaitu dengan syarat mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mendapatkan kecintaan Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapatkan cinta dari Allah dan dapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ta'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mutaba'ati sunnatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan taatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kita mutaba'ah kepada sunnahnya beliau, mengikuti daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'atullah subhanahu wa ta'ala katibai Qur'anih, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti daripada isi Al-Qur'an. Yang namanya jalan hidupnya manusia, yaitu hendaklah kita berpegang teguh dengan dua hal, yaitu kitab Allah wa sunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum tsaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat berat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian memegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Rasulullah SAW. Al-Quran wa sunnati, Quran kemudian adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Fi riwayah Al-Quran wa itrati ahli baiti. Dalam riwayat yang lain Al-Quran dan keluarga kata Rasulullah SAW. Fahuma lam yaftariqa hatta yarida alaihi al-haud atau kama qala Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, dalam riwayat Al-Quran dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, mereka berdua ini tidak akan terpisah sampai mereka kedua kembali bertemu di Telaga Haud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana anna jami'u dzalika min Allah wa annahu la yantiqu 'anil hawa.
bahwa seketika seorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal tersebut merupakan semuanya datangnya dari Allah. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. Bal huwa wahyun yuha, akan tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berucap dari hawa nafsu sebagaimana kita. Mengucap sekendaknya kita, kepengennya kita nak kita omongkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang terlafazkan dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa wahyun yuha. Al-Qur'an min Allah. Maka Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Was sunnatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi amrillah wa ridha. Sedangkan sunnah tadi, perbuatan, ucapan, takrir, itu merupakan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Rasulullah tidaklah berucap kecuali itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut diridhoi oleh Allah. Fa hina idzin yasiru an naqula innal ladzi wada'a al-ahkam wal halal wa harrama al-haram huwa Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Abi Malikinya beliau mengatakan fa hina idzin, maka pada saat itu yasih an-naqul, kita boleh juga mengatakan innal ladzi wada'al ahkam wa halal halal wa harramal haram. Sesungguhnya yang meletakkan semua hukum itu, wa halal halal, dan yang menghalalkan semua yang halal, wa harramal haram, dan yang mengharamkan semua yang haram, wallahu subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ya walaupun hadis Rasulullah SAW juga ada perintah juga di dalam hadis. Ada perintah, baik perintah wajib ataupun perintah yang sunnah, ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Ya, tapi sebagaimana dijelaskan bahwa semua itu datangnya dari Allah. Rasulullah tidak mengucapkan, Rasulullah tidak melakukan kecuali dengan perintah dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan sumbernya semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syari'atul Islami wa Waqi'ul Hayat. Kemudian dijelaskan juga tentang judul yang berkaitan Syari'atul Islam wa Waqi'atul Hayat. Bagaimana syariat Islam ini dengan realita kehidupan kita. Wa syari'atuna bihamdillah tusayir kull asr. Maka beliau mengatakan di sini dalam kitabnya, wa syari'atuna, bahwa syariat kita bihamdillah, alhamdulillah, tusayir kull asr, itu cocok untuk setiap zaman. Ini keistimewaan daripada syariat Islam dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan syariat samawi yang lainnya, apalagi nak dibandingkan dengan peraturan manusia. Menunjukkan syariat Islam ini kapanpun, dimanapun, ini semuanya cocok. Nak di Arab, nak di luar Arab, nak di Asia, nak di Barat, nak zaman dahulu, nak zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Syariat ini merupakan syariat yang paling cocok untuk yang cocok di setiap zamannya. Fatasluhu likulli jil. Syariat ini merupakan syariat yang cocok untuk semua generasi. Berbeda dengan syariat terdahulu, apalagi dibandingkan dengan syariatnya daripada atau hukum yang dibuat oleh manusia. Sedangkan hukum yang dibuat manusia tidak usah jauh-jauh, setiap negara itu beda aturannya. Negara kita macam ini boleh, negara lain tidak boleh. Negara lain tidak boleh, negara kita boleh. Ala kulli hal yang merupakan hal tersebut ini merupakan menunjukkan istilah itu buatan manusia. Hukum yang dibuat manusia macam itulah. Tidak pacak diterapkan di setiap negara. Tidak pacak di setiap negara, dan hukum yang diterapkan manusia pacak berubah-ubah. Kadang-kadang hukumnya macam ni, boleh, lagi dihapus hukumnya. Jadi tidak boleh, atau kebalikannya. Maka menunjukkannya tidak sempurna di situ. Kalau suatu yang sempurna itu akan selalu cocok terus tanpa akan ada dirubah-rubah. Tanpa akan ada dirubah-rubah. Akan tapi menunjukkan
kesempurnaan daripada syariat Islam. Syariat Islam ini cocok untuk setiap zaman dan cocok untuk setiap generasi dimanapun dan kapanpun mereka berada. Wa taduru ma'awaqi'ul haya, yang sesuai, yang cocok dengan apa kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda dengan syariat daripada atau aturan yang dibuat sama manusia tadi. Aturan yang dibuat sama manusia tadi beda-beda. Saja bahkan sikap negara pun beda-beda aturannya kadang-kadang. Ada daerah sini ada perda khusus istilahnya, ada peraturan daerah khusus macam ini boleh, macam ini tidak boleh. Setiap suku ada aturannya khusus. Adatnya, setiap adatnya orang Palembang macam ini boleh, adatnya orang Jawa tak boleh. Adatnya orang Sunda macam ini, adatnya orang Batak, adatnya orang Madura, macam-macam. Berbeda-beda dan biasanya dah cocok. Biasanya cocok. Ada yang adat ini dipakai cocok di sini, cuman kalau dipraktekkan maksudkan dengan adat ini di tempat lain tak cocok. Akan terjadi yang namanya perselisihan tadi dan apa tak kesesuaian. Menunjukkan bahwa agama Islam ini cocok untuk setiap keadaan dan setiap zaman. Tadur ma'awaqil hayat fi usulihat tasyri'iyyah al-quwa al-kamilah, karena dalam pondasi daripada syariat ini merupakan pondasi yang kuat, al-kamilah yang sempurna, allati tamudduna bi tasyri'at an haya'an nami' al-mutatawwirah, yang mana ketika diterapkan syariat Islam ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan menaikkan daripada martabat dan harkat daripada manusia yang menerapkan tersebut. Syariat Islam tidak menghalangi wong untuk berkembang, tidak menghalangi wong untuk istilahnya untuk jadi lebih modern, tidak. Syariat Islam tidak menghalangi itu. Oh, kalau Islam itu tidak boleh pakai elektronik. Oh, kalau Islam itu tidak boleh berarti pakai motor, pakai mobil, naik unta itulah taruhlah. Atau yang lain tidak boleh pakai DC, tidak menghalangi. Dibolehkan. Bahkan ketika diterapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka itulah akan nambah daripada dan mengangkat daripada kedudukan seorang tersebut. Taqufulu linnas fi muqtalabi bi'ati wa usuri wal adalah. Ketika diterapkan syariat Islam ini, ketika diterapkan syariat Islam ini, maka akan membuat bagus lingkungan seorang. Wa usurul adalah, dan akan tersebar daripada keadilan di mana-mana, wal itmi'nan, dan ketenangan, wal hayatul karimah at-thayyibah, dan kehidupan yang mulia yang bagus ketika diterapkan daripada syariat ini. Kan tapi kebalikan, ketika syariat ini tidak diterapkan, ketika syariat ini bahkan dibantah, bahkan dikecilkan, maka yang ada kebalikannya. Kerusakan bakal terjadi di mana-mana. Kenapa? Melanggar hukum Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan hukum. Dan kata yang lebih bagus daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad istata'at asy-syari'ah an tuqaddima dalil ala salahiyatiha wa qudratiha indama utiha laha. Yang mana syariat-syariat ini ketika diterapkan, ini semuanya ada dasarnya galau dan akan membuat bagus daripada suatu lingkungan. Bagaimana contoh ketika diterapkan misalkan hukum qisas. Hukum qisas, kalau wong mandangnya sekali liwat, kalau wong hukum qisas itu, kalau wong membunuh bakal dibunuh lagi. Berarti yang matinya duit kok berarti. Oh, Islam ini kejam. Kalau dalam hukum manusia, kalau yang dibunuh sikok lagi bisa menjaga baik. Jadi yang matinya sikok, kita masih menyelamatkan satu nyawa. Kata dia. Seakan-akan mana pikiran pendek macam itu. Akan tetapi ketika direnungkan daripada hukum qisas tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kalian dalam hukum qisas ini ada kehidupan. Maka kita saksikan ketika di mana negara yang menerapkan daripada hukum qisas tadi, jingok tingkat kematiannya, tingkat pembunuhannya, tingkat kriminal tentang pembunuhan tadi dikit. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam qisas itu ada kehidupan malah. Walaupun kalau sekali liwat, kehidupan dari mana? Duit kok mati, kalau sikok
Kalau kita hukum manusia yang mati, yang apa namanya, yang sikap mati, yang sikap masuk penjara, masih selamat. Itu yang digembar-gembarkan sama wong barat sana, sama wong yang memusuhi daripada agama Islam, yang pengen menjatuhkan daripada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah katakan walakum fil qisasi hayat. Bagi kalian di dalam hukum qisas ada kehidupan. Maka ketika diterapkan hal qisas tersebut, wong mana berani nak bunuh wong, mikir. Kalau aku membunuh, mati juga. Makanya tengok daripada tingkat kriminal tentang masalah pembunuhan di negara-negara yang yang melakukan menerapkan daripada hukum qisas itu, hampir jarang terjadi. Di Arab Saudi yang negaranya besar luar biasa, tentang tentang hukum qisas ini jarang terjadi. Padahal sekelas negara, itu mungkin pembunuhan atau qisas itu mungkin sebulan sekali baru ada. Kalau sebulan sekali berarti pembunuhan itu di negara Saudi kalau-galanya itu mungkin tidak sampai cuman 12 kali atau berapa puluh kali taruhlah. Tidak sampai dalam setahun itu mungkin lebih dari 20. Taruhlah. Kan tapi bandingkan dengan negara-negara yang mereka tidak menerapkan daripada hukum qisas. Tiap hari pembunuhan di mana-mana, jangankan nak di setiap negara. Di kota ini ada, di kota ini ada, di sini ada. Ngapa orang tak takut? Paling masuk penjara. Kalau dia berduit pacak dia nebus, betul lagi. Dia takut akhirnya dia bunuh lagi. Yang tadi tu tak ada mati juga. Tunggu berapa puluh tahun taruhlah, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Lagi ada pengurangan, betul lagi dari penjara, bunuh lagi. Menunjukkan bahawa ketika diterapkan daripada syariat Islam ini akan membuat daripada seorang tersebut dia berkembang, akan naik derajatnya ketika dia menerapkan daripada hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Ketika seorang menentang hukum Allah, Allah akan hinakan dia, Allah akan jatuhkan dia. Bahkan begitu juga di dalam hukum seorang yang mencuri. Seorang yang mencuri, hukum orang yang mencuri, dia akan potong tangan. Akan dipotong daripada tangan seorang yang mencuri. Ketika dia mencuri dalam dalam ukuran rubu' dinar. Ketika dia mencuri di dalam telah sampai kepada rubu' dinar atau 1/4 dinar. Jadi hukum qisas untuk mencuri potong tangan itu tidak segala mencuri langsung potong tangan. Tidak, bukan istilahnya tadi itu maling ayam potong tangan. Tidak, ada ukurannya dalam syariat. Dalam syariat diterapkan hukum potong tangan itu ketika yang barang yang dia telah curi itu sampai kepada rubu' dinar, 1/4 dinar. Berapa satu dinar itu? Satu dinar itu pernah dikatakan 4,25 gram. 4,25 gram itu satu dinar. Satu dinar. Berarti 1/4 dinar itu apa berarti? Segram lebih sedikit. Gampangnya itu. Segram lebih sedikit. Berapa segram sekarang? Tengok. Berapa segram sekarang? Yang sekarang ni pagi tengok kemarin tu di HP itu, lebih dari 2 juta sekarang ni. Lebih dari 2 juta. Kalau sekarang emas mahal. Kalau yang dulu tu pas zaman zaman emas masih segram atau sejuta, maka ketika lebih dari 1 juta, maka dia baru dipotong tangannya. Kalau sekarang berarti ukuran emasnya 2 juta lebih, berarti dipocok 2 juta lebih tadi itu baru diterapkan daripada potong tangan. Sedangkan yang di bawah itu tidak sampai ke had macam itu. Itu merupakan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mencuri tadi dipotong daripada tangannya. Maka ketika diterapkan daripada syariat Islam ini, hukum potong tangan ini, di dalamnya ada hikmah yang luar biasa. Ketika diterapkan maka orang tak berani nak maling. Baik dia itu dari golongan yang paling kecil sampai golongan pejabat yang paling besar. Ketika diterapkan hukum potong tangan ini tak berani dia. Kenapa? Karena tadi bakal dipotong tangannya kalau dia mencuri, dan juga itu akan ada dampak psikologinya sampai dia meninggal dunia. Dampak dia di masyarakat. Kenapa? Habis potong tangan, bekas maling retinya dia ni. Bahkan berikan yang membuat orang takut, bukan cuma potong tangannya tapi setelahnya itu. Setelahnya itu juga membuat bakal orang takut. Bekas potong tangan, berarti maling, jadi mantan maling.
sehingga wong akan tak demen sama dia, wong akan tak suka sama dia. Dan itulah yang membuat ketika hukum syariat ini diterapkan, takut wong nak maling. Takut dapat cuma berapa juta, takutlah habis macam itu baik. Habis itu dipotong tangannya, dan dia akan merasukkan daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, segi batinnya juga, zahir dan batin juga, sampai akhir hayatnya. Akan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih sempurna daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan diriwayatkan di dalam hukum qisas yang lainnya. Karena yang namanya qisas itu bukan cuman kalau membunuh begitu juga kalau seorang melukai, maka akan dilukai dengan luka yang sama juga. Kalau wong motong tangan wong lain dengan cara zalim, maka tangannya dipotong juga. Atau kalau nak ngembek diat, ada diatnya. Bagaimana sebutkan, kalau wong motong tangan wong lain secara zalim, motong tangan wong lain secara zalim, maka diatnya itu adalah setengah daripada diat nyawa, atau lebih tepatnya 50 unta. 50 unta dengan sifat-sifatnya tadi. Maka ada seorang ulama yang ulama tadi dia penasaran. Dia penasaran, atau seorang wong awam yang dia itu heran kepada hukum syariat. Dia mengatakan kalau wong mencuri mencuri dengan bilangan rubu' dinar tadi. Sekarang ini kalau wong maling duit 3 juta, tangannya ditetak. Sedangkan kalau ada wong letak tangan wong lain, dendanya itu 50 unta. 50 unta itu berarti setengah miliar. Lebih dari setengah miliar taruhlah, atau mungkin hampir 1 miliar cuma sekarang ini. Dia heran akhirnya. Wahai ulama, kok ngapu lain ini? Kalau wong maling 3 juta tangannya ditetak, kalau wong menetak tangan wong lain secara zalim tadi, maka yang si pelaku tadi harus membayar dengan bilangan yang beda jauh. Setengah miliar atau semiliar tadi. Kan sama-sama letak, kalau ngaku lain-lain nih hukumnya. Maka seorang ulama tadi dia memberikan jawaban dengan jawaban yang luar biasa. Dia mengatakan yadum bi khamsimi'ina asjadin fudiyat fama baluha fi rubu'i dinari izzul amanati aghlaha wa arfasha dhullul khiyanati fafham hikmatal bari. Pengalim tadi menjawab dengan jawaban tersebut. Beliau mengatakan izzul amanati aghlaha, kemuliaan daripada amanat itulah yang membuat dia mahal. Ketika tangan dia tidak mencuri, dia dipotong karena tidak ada kezaliman. Wong lain zalim sama dia. Dia tangan dia amanah, tangan dia tidak mencuri, tangan dia tidak melakukan kriminal, kemudian dizalimi sama wong lain, maka ketika diatnya maka dia dibayar dengan 50 unta. Karena tangan ini amanah, tangan mahal. Wa dhullul khiyanah, sedangkan hino yang dibayar tangan wong khianat tadi. Dhullul khiyanah yaitu dipotong ketika dia telah mengambil daripada harta lebih dari 3 juta. Cuma dengan itu kan sekarang. Kalau itu kan zaman dulu itu istilahnya 1 juta udah kena potong tangan. Kalau mungkin dengan harga emas yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, wong maling 1 juta udah kena potong tangan. Yang siko setengah miliar bayarannya, yang siko ini 1 juta kena potong tangan. Bedanya yang mahal tadi karena tangan yang amanah. Tangan dia tidak mencuri, tangan dia tidak zalim, sedangkan yang siko lagi karena dia tangannya zalim, tangan dia mencuri, dianggap murah sama syariat. Kapan maling 1 juta potong tangannya, tapi tangan uang khianat ini. Waliyadzubillah min dzalik. Maka beliau katakan fafham hikmatal bari, maka fahamilah daripada hikmahnya Allah di dalam suatu hukum. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itulah yang buruk di dalam cara memandang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah ilmu yang berbarakah, manfaat, ilmu yang membuat kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah husnul khatimah ba'datul umur fi khairi wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin.